Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah presentasi dari akuntansi yang berjudul Akuntansi Masjid dan Las. Anggota kelompok terdiri dari saya sendiri, Ulfi Malghifari, NPM 0028, lalu Alvina Anggraini, NPM 0037, Lauda Khansa Bilqis, NPM 0057, lalu Felicita Salsalulu M 0062, Putri Puspitaningrum NPM 0065, lalu Tisti Fitri Wulandari NPM 0067. Yang pertama adalah pengertian akuntansi masjid. Akuntansi masjid merupakan proses mengidentifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh sebuah organisasi takmir sebagai bentuk pertanggungjawabannya dalam mengelola sumber daya masjid. Pencatatan dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban, takmir masjid yang bertindak sebagai pengelola akuntansi masjid juga bertujuan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Misalnya peralatan apa yang dibutuhkan secara rutin, aktivitas apa saja yang harus dilakukan, serta bagaimana mengalokasikan sumber daya masjid untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Pencatatan akuntansi masjid. Proses pencatatan akuntansi masjid dimulai dengan yang pertama, mengidentifikasi sumber pendapatan, misalnya iuran TPA yang terkumpul. Kedua, mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan serta alokasi dana yang akan dibutuhkan dengan melihat sumber dana yang dimiliki. Yang ketiga adalah penyusunan anggaran. Penerapan akuntansi masjid. Dalam penerapannya, akuntansi masjid lebih menggunakan metode pencatatan cash basis, yaitu mengakui pendapatan dan biaya pada saat kas diterima dan dibayarkan. Dengan metode cash basis, tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program, atau aktivitas tidak dapat diukur dengan baik. Akuntansi dengan accrual basis dianggap lebih baik daripada cash basis karena dianggap menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan. Saya Alvina Anggraini, NPM 0037 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Lauda. Akuntansi masjid menggunakan metode pembukuan tunggal atau single entry method dengan alasan lebih praktis dan mudah. Laporan keuangannya disajikan dengan membandingkan antara anggaran yang telah dibuat dengan realisasinya. Kemudian dilaporkan dan dievaluasi dalam periode waktu tertentu. Penggunaan single entry tidak lagi tepat untuk diterapkan karena tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif. Maka penggunaan single entry method dengan alasan kemudahan penggunaan dan praktis menjadi tidak relevan. Sistem pelaporan keuangan pada masjid masih berbentuk format biasa yang sesuai dengan pemahaman mereka. Biasanya hanya berupa pencatatan kas masuk dan kas keluar. Pelaporan keuangan itu sendiri dibuat untuk proses pertanggungjawaban kepada para jamaah masjid sebagai suatu sifat keterbukaan dan transparansinya suatu laporan keuangan. Kelemahan basis kas. Yang pertama yaitu informasi yang dihasilkan tidak kompleks. Kemudian yang kedua hanya berfokus pada aliran kas dan mengabaikan sumber daya lain. Yang ketiga, pertanggungjawaban kepada umat jadi terbatas hanya pada penggunaan kas dan tidak pada sumber daya yang lain. Siklus akuntansi organisasi yang pertama adalah pencatatan. Pencatatan adalah pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk transaksi dan buku pencatatan. Kegiatan pencatatan buku transaksi kepada buku jurnal dan memindah bukukan dari jurnal berdasarkan kelompok atau akun ke buku besar. Kemudian yang kedua, pengikhtisaran, yang merupakan penyusunan neraca saldo berdasarkan akun-akun buku besar, pembuatan ayat jurnal penyesuaian, kertas kerja, ayat jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan ayat jurnal pembalik. Yang ketiga adalah pelaporan berupa laporan surplus defisit, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Komponen laporan keuangan masjid. Yang pertama ada neraca. Neraca atau laporan posisi keuangan atau balance sheet statement of financial position, yaitu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan berupa aset kewajiban dan ekuitas pemilik suatu masjid pada tanggal tertentu. Yang kedua, laporan operasional.
Laporan operasional adalah laporan yang memberikan informasi tentang jumlah pendapatan dan beban selama kegiatan operasional berlangsung. Yang ketiga adalah laporan arus kas. Laporan arus kas atau statement cash flow yaitu laporan keuangan yang melaporkan jumlah kas yang diterima dan dibayar oleh suatu masjid dan selama periode tertentu. Yang keempat, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan daftar rinci dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca. Unsur-unsur laporan keuangan masjid. Yang pertama ada aset. Aset sendiri merupakan sumber daya yang dikuasai sebagai hasil dari kejadian masa lalu dan dari keuntungan ekonomi di masa depan yang diharapkan mengalir pada entitas. Aset dibagi menjadi dua subbagian yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar terdiri dari kas, persediaan, dan lain-lain, sedangkan aset tetap seperti tanah, gedung, bangunan, peralatan, dan mesin, dan yang lainnya. Aset tetap dibagi lagi menjadi dua, yaitu aset tetap terikat dan aset tetap tidak terikat. Sedangkan aset tetap terikat dibagi lagi menjadi dua, yaitu aset tetap terikat sementara dan aset tetap terikat permanen. Aset tetap terikat sementara merupakan aset yang diberikan oleh pihak ketiga untuk dipergunakan oleh entitas dalam jangka waktu yang disepakati dan akan dikembalikan saat jatuh tempo. Sedangkan aset tetap terikat permanen merupakan suatu aset yang diberikan oleh pihak ketiga untuk dipergunakan oleh entitas secara permanen. Kemudian aset tetap tidak terikat yaitu aset yang dinilai manfaatnya lebih dari 1 tahun. Saya, Lauda Hansabilkis NPM 2001020057, akan melanjutkan presentasi sebelumnya mengenai unsur-unsur laporan keuangan masjid. Unsur yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban sendiri merupakan kewajiban masa lalu yang dijadikan kewajiban masa sekarang dengan menyerahkan sejumlah sumber daya atau jasa. 3. Ekuitas. Ekuitas merupakan sisa hak atas aset setelah dikurangi seluruh kewajiban. 4. Pendapatan. Pendapatan merupakan meningkatnya manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi akibat arus kas masuk yang melekat dari suatu aset dan meningkatnya nilai aset yang menjadi partisipasi hak. Unsur yang terakhir adalah beban. Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dengan membentuk arus kas keluar atau depresiasi aset dan menurunnya nilai resep yang menjadi partisipasi yang lainnya dalam operasional perusahaan. Pembahasan selanjutnya mengenai lembaga amil zakat. Pengertian zakat. Dari segi bahasa, zakat berasal dari kata zakah yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Sedangkan zakat secara terminologi berarti aktivitas memberikan harta tersebut sesuai perintah Allah yang sesuai dengan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Zakat suatu kewajiban bagi umat muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak bisa memilih untuk membayar atau tidak. Zakat memiliki aturan yang jelas mengenai harta apa yang harus dizakatkan, batas harta yang terkena zakat, dengan disertai cara perhitungannya. Bahkan, siapa saja yang menerima zakat pun telah diatur oleh Allah SWT dan Rasul. Pengertian dan tujuan akuntansi zakat. Pengertian akuntansi secara umum adalah suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, pemrosesan, peringkasan, penganalisaan, dan pelaporan kejadian atau transaksi yang bersifat keuangan. Pengertian akuntansi tersebut dapat dirumuskan dari dua sudut pandang, yaitu pengertian dari sudut pandang pemakai jasa akuntansi dan dari sudut pandang proses kegiatannya. Informasi yang dihasilkan akuntansi diperlukan untuk yang pertama, membuat perencanaan yang efektif, pengawasan, dan pengambilan keputusan oleh manajemen, dan pertanggungjawaban organisasi kepada para muzaki badan pemerintah untuk kepentingan pajak dan pihak-pihak lain yang terkait. Tujuan akuntansi zakat adalah yang pertama, memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. 2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelolaan zakat atau manajemen untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat
infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi lembaga pengelolaan zakat untuk melaporkan kepada publik atau masyarakat atas hasil operasional dan penggunaan dana publik atau dana umat. Baik, saya Felicitas Salsa Melati, NPM 20.01.02.0062 akan membacakan slide yang selanjutnya, yaitu tentang informasi akuntansi zakat juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja lembaga pengelola zakat. Akuntansi dalam hal ini diperlukan terutama untuk menentukan indikator kinerja atau performance indicator sebagai dasar penilaian kinerja. Indikator kinerja tersebut dapat bersifat finansial maupun non-finansial. Sebagai contoh indikator kinerja tersebut adalah yang pertama, indikator efisiensi, dan yang kedua, indikator efektivitas. Slide yang selanjutnya membahas tentang teknik akuntansi zakat. Pada dasarnya, terdapat beberapa teknik akuntansi yang biasa diadopsi oleh organisasi baik yang bersifat mencari laba atau profit motif maupun lembaga non-profit seperti lembaga pengelola zakat, yayasan, LSM, partai politik, dan sebagainya. Teknik akuntansi tersebut yaitu yang pertama, akuntansi anggaran, yang kedua, akuntansi komitmen, yang ketiga, akuntansi dana, yang keempat, akuntansi kas, dan yang kelima, akuntansi akrual. Pada dasarnya, kelima teknik akuntansi tersebut tidak bersifat mutually eksklusif, yang artinya penggunaan salah satu teknik akuntansi tersebut tidak berarti menolak penggunaan teknik yang lain. Yang selanjutnya, penggunaan akuntansi dana juga sangat mungkin karena pengelolaan zakat melibatkan alokasi zakat untuk pos-pos tertentu yang meliputi beberapa asnaf atau golongan. Penjelasan mengenai konsep akuntansi kas dan akuntansi dana adalah sebagai berikut. Yang pertama, akuntansi dana atau fund accounting. Pada organisasi mengelola zakat, masalah utama yang dihadapi adalah pencarian sumber dana dan alokasi dana. Penggunaan dana dan peran anggaran sangat penting dalam organisasi sektor publik. Dalam tahap awal perkembangan akuntansi dana, pengertian dana atau fund dimaknai sebagai dana kas atau kas fund. Tiap-tiap dana tersebut harus ditempatkan pada laci atau cash drawer secara terpisah. Beberapa pengeluaran harus diambilkan dari satu laci dan pengeluaran lain dari laci yang lainnya. Yang kedua, akuntansi kas. Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Banyak organisasi non-profit menggunakan akuntansi kas karena akuntansi kas relatif lebih sederhana dan tidak menyita banyak waktu. Kelebihan kas basis adalah mencerminkan pengeluaran yang aktual, real, dan objektif. Sedangkan kekurangannya adalah tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Karena dengan kas basis tidak dapat diukur tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program, atau aktivitas dengan baik. Slide selanjutnya tentang syarat dan wajib zakat. Syarat wajib zakat yaitu antara lain, yang pertama Islam, yaitu zakat yang diwajibkan atas orang Islam baik tua, muda, ataupun masih kecil. Dan yang kedua, merdeka, yaitu hamba sahaya atau budak. Tidak wajib berzakat kecuali zakat fitrah. Meski tidak adanya masalah hamba sahaya masa sekarang, tetapi syarat merdeka masih digunakan sebagai satu syarat wajib. Dan yang ketiga, memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup hasil. Saya, Desti Fitri Wulandari, NPM 20.01.02.0067, akan melanjutkan pemaparan materi ini. Yang ketiga yaitu penurunan nilai aset zakat. Untuk A, pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil, maka jurnalnya penurunan nilai aset di debit dan aset non-kas di kredit.
B. Kerugian dan pengurang dana amil. Jika disebabkan oleh kelalaian amil, maka jurnalnya kerugian penurunan nilai dana amil di debit dan aset non-kas di kredit. 4. Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik termasuk jika disalurkan kepada amil sebesar A. Jumlah yang diserahkan jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas, maka jurnalnya penyaluran zakat dana amil di debit, penyaluran zakat mustahik non-amil di debit dan kas di kredit. Kemudian yang B, jumlah tercatat jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset non-kas, maka jurnalnya penyaluran zakat dana amil di debit, penyaluran zakat mustahik non-amil di debit, dan aset non-kas di kredit. 5. Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya. Jurnalnya yaitu beban dana fisabilillah di debit dan kas di kredit. 6. Beban penghimpunan dana dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Jurnalnya yaitu beban dana amil di debit dan kas di kredit. 7. Zakat dikatakan telah disalurkan kepada mustahik non-amil hanya bila telah diterima oleh mustahik non-amil tersebut. Apabila zakat disalurkan oleh amil lain diakui sebagai piutang penyaluran dan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang dan liabilitas penyaluran akan berkurang ketika zakat disalurkan. Amil lain tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat namun dapat memperoleh ujrah dari amil sebelumnya. Jurnal penyaluran zakat melalui amil lain, yaitu piutang penyaluran di debit dan kas zakat di debit dan kas di kredit. Jurnal ketika amil lain menyalurkan kepada mustahik non-amil, maka penyaluran zakat mustahik di debit, piutang penyaluran zakat di kredit. Jurnal pembayaran ujrah kepada amil lain, maka beban dana amil di debit dan kas di kredit. 8. Amil harus mengungkapkan hal-hal tersebut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada yang pertama, kebijakan penyaluran zakat seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non-amil, kemudian kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik non-amil seperti presentase pembagian, analisa dan konsistensi kebijakan. Yang ketiga, metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non-kas. 4. Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik. Dan yang terakhir, penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil jika ada, diungkapkan dalam jumlah dan presentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.